Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, pendengar dakwah channel rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari beberapa saudara kita yang menanyakan berbagai problem rumah tangga maupun keagamaan. Yang pertama dari Ibu Shirley, beliau menanyakan tentang waktu dan bilangan rakaat sholat duha. Selanjutnya yang kedua nanti ada pertanyaan dari Ibu Ella menanyakan tentang puasa Senin Kamis dan puasa Daud. Yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Indri, batasan dan aturan memakai hijab atau jilbab. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang pertama kita bacakan dari Ibu Shirley dari Pasar Jumat, ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana pengaturan sholat duha yang benar? 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat? Saya memiliki anak-anak yang sudah besar dan sering merasa kesepian pada saat anak-anak sudah berangkat sekolah. Apakah ada doa untuk terhindar dari rasa kesepian, Pak Ustadz? Dan apakah ada batasan waktu untuk sholat duha? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Hadirin mustami'in rahimakumullah, Bapak Profesor Dr. Kiai Muhammad Quraisy Shihab, salah satu pakar tafsir Al-Quran, menjelaskan jadi sholat duha itu sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya menurut mayoritas ulama adalah 8 rakaat. Ada juga yang menyatakan sampai dengan 12 rakaat. Untuk waktunya bermulai dari kenaikan matahari sepenggalahan, di mana ketika itu biasanya kehangatan matahari mulai terasa. Sedangkan akhir waktunya adalah dengan tergelincirnya matahari atau beberapa saat sebelum zuhur. Jadi menurut beliau, sholat duha itu paling sedikitnya 2 rakaat, dan menurut jumhurul ulama 8 rakaat. Pun pula ada yang mengatakan paling banyak adalah 12 rakaat. Jadi waktunya itu bermulai, matahari sudah mulai naik. Jadi tidak harus menunggu jam 9 atau jam 10. Jadi matahari sudah mulai habis terbit, sudah naik, bersinarnya sudah mulai terasa hangat. Nah, itu sudah diperbolehkan untuk sholat duha jam 8 atau setengah 8. Sampai batasan akhirnya yaitu sampai matahari tergelincir di sebelah barat atau masuknya waktu zuhur. Hadirin mustami'in rahimakumullah, untuk pertanyaan lanjutan, untuk kesepian bisa dihalau dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bukan hanya dengan sholat dan zikir. Antara lain seperti bisa membaca buku-buku yang bermanfaat, atau mungkin bisa berolahraga, atau mungkin bersilaturahmi, atau mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman, dan masih banyak yang lain untuk menghilangkan kesepian apabila di rumah anak-anaknya sudah pergi sekolah masing-masing. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini bisa kita amalkan di setiap saat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keresahan dan kesedihan,
dari kelemahan dan kemalasan, dari rasa takut dan sifat kikir, dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Itulah doa yang mungkin bisa kita amalkan di setiap saat agar supaya tidak gelisah, tidak merasa sepi. Dijauhkan dari mempunyai sifat malas, mempunyai sifat lemah, sedih, takut, sifat kikir, dan agar supaya tidak dililit hutang. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ella, karyawati dari Depok, menanyakan tentang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apa bedanya puasa sunnah Senin Kemis dengan puasa Daud? Apabila kita ingin melakukan dua-duanya, bagaimanakah pengaturannya? Apakah ada ayat atau hadis atau hukum yang menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah tersebut? Hadirin rahimakumullah, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyab memberikan jawaban. Jadi kedua macam puasa yang Anda tanyakan itu, puasa Senin dan Kamis serta puasa Daud, keduanya memiliki pijakan yang kuat dari sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Beliau bersabda, amal-amal perbuatan manusia dihadapkan atau akan dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Maka saya senang amal-amalku dilaporkan dalam keadaan aku dalam berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi, salah satu pijakan hadis yang mensunnahkan puasa Senin dan Kamis. Beliau juga pernah ditanya, mengapa berpuasa pada hari Senin? Beliau menjawab, itulah hari di mana aku dilahirkan dan aku diutus. Hadis riwayat Muslim. Itu pijakan yang kedua, yaitu hadis riwayat Muslim yang telah ditanya kenapa setiap Senin itu berpuasa. Beliau menjawab, karena hari Senin itu aku dilahirkan dan aku diutus. Pijakan yang kedua. Dalam konteks puasa Daud, yakni berpuasa sehari, berselang sehari, ada baiknya dikemukakan riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As yang amat gemar berpuasa. Katanya Nabi Muhammad SAW berucap kepadanya, apakah tidak cukup bagimu berpuasa selama 3 hari dalam sebulan? Aku menjawab, kata Abdullah, aku sanggup lebih dari itu. Nabi Muhammad menambahkan menjadi 9 hari. Aku pun menjawab, aku sanggup lebih dari itu. Lalu beliau bersabda 11 hari, tapi aku katakan lagi, aku sanggup lebih dari itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada puasa melebihi puasa Daud. Itu sama dengan puasa dahar sepanjang masa, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Jadi puasa Daud menurut Rasulullah itu pahalanya sama dengan berpuasa dahar sepanjang masa. Jadi puasa Daud itu hari Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, dan seterusnya. Tentu saja dalam pengertian di atas, puasa Senin dan Kamis tidak dapat digabung dengan puasa Daud. Karena selang sehari itu tidak menjadikan setiap melakukannya bertepatan dengan hari Senin dan Kamis. Jadi menurut beliau ya bisa saja digabung. Artinya tidak bisanya karena tidak selalu misalnya sekarang hari Senin puasa, Selasa, Rabu, belum tentu nanti Seninnya lagi yang seharusnya tidak puasa karena minggunya sudah puasa, tapi bisa diniatkan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu dari Ibu Indri sekaligus Ibu Amanda dari Ibu Rumah Tangga Kuningan. Beliau menanyakan tentang batasan dan aturan berhijab atau berjilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya sudah lama berjilbab.
teman kantor saya ada yang sedang memutuskan untuk berjilbab juga. Tapi ia mengatakan tidak nyaman jika harus memakai baju yang tidak ketat seperti saya. Saya katakan, pakai saja pakaian yang biasa kamu pakai, ketat, asalkan menutup aurat. Maksud saya yang penting dia pakai jilbab dulu. Dan berharap nanti lama-lama ia akan berubah. Apakah saya salah, Pak Ustadz? Karena melakukan atau menyuruh ini, bagaimana hukumnya orang yang memakai jilbab namun berpakaian ketat? Hadirin rahimakumullah, jawaban dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyhab, salah satu ciri ajaran Islam adalah pentahapan, khususnya dalam bidang hukum. Al-Quran dan As-Sunnah tidak langsung mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari, tapi pada mulanya hanya 2 kali sehari. Puasa pun bertahap, tidak langsung sebulan lamanya. Yang haram banyak juga dilarangnya secara bertahap. Minuman keras misalnya. Pada tahap awal hanya disyaratkannya bahwa ia bukan rezeki yang baik. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 67. Lalu dijelaskan bahwa keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi tahap berikutnya untuk melarang minuman keras yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Lalu tahap berikutnya dilarang tetapi bukan setiap saat, hanya menjelang melaksanakan sholat wajib. Yang terdapat dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 43. Nanti setelah kaum muslimin sadar dan terbiasa, barulah turun pengharamannya secara total. Bagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Atas dasar itulah langkah Anda sudah benar. Hanya saja Anda harus senantiasa memperhatikan dan membimbingnya. Sehingga pada akhirnya dia akan menyesuaikan diri dengan tuntunan agama sebaik mungkin. Itulah jawaban dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyhab tentang pertanyaan dari Ibu Indri dan Ibu Amanda. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup itu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.